Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya Mirna. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sharing jawaban tentang soal pertemuan yang ketiga kemarin. Untuk teman-teman yang masih belum sesuai dengan jawabannya, ada sanggahan, boleh banget nanti menambahkan barangkali ada referensi atau pun evidence base terbaru. Teman-teman boleh sharing di kolom komentar atau kita boleh private chat di grup. Oke, kita mulai aja ya. Untuk pembahasannya dimulai dari nomor 1. Bentar, oke. Oke, sebentar. Soal nomor 1, pertanyaannya adalah, kemanakah tempat rujukan yang tepat pada kasus di atas? Soalnya adalah seorang perempuan usia 24 tahun, hamil 37 minggu, anak pertama datang ke BPM, mengeluh keluar darah segar dari jalan lahir tanpa rasa sakit. Setelah bidan memeriksa tanda-tanda vital, kemudian bidan memutuskan untuk merujuk pasien. BPM bertempat di pusat kota. Oke, ini artinya kita akan merujuk pasien dengan tanda-tanda keluar darah segar dari jalan lahir tanpa rasa sakit. Artinya, pasien tersebut suspek mengalami plasenta previa. Kemanakah harus merujuknya? A. Puskesmas, B. Polindes, C. Praktek dokter spesialis kandungan, D. Puskesmas pembantu, atau E. Rumah sakit tipe C. Oke, jawaban yang benar adalah yang E. Rumah sakit tipe C. Karena apa? Karena untuk suspek plasenta previa tidak bisa ditangani di puskesmas, polindes, praktek dokter spesialis kandungan, ataupun D. Puskesmas pembantu. Nomor 2, pertanyaannya adalah, apakah informasi yang harus disampaikan pada konseling tersebut? Oke, isinya konseling ini tentang apa? Kita lihat. Bidan Desa sedang memberikan konseling di Posyandu tentang pentingnya pemeriksaan HIV pada ibu hamil yang dihadiri oleh 10 orang. Petugas dari Dinas Kesehatan dan petugas laboratorium dari Puskesmas. Bidan sedang melakukan konseling tentang pra-tes HIV. Oke. Konselingnya isinya apa di sini teman-teman? Maksud soalnya adalah jawaban yang A adalah anjuran untuk meninjau ulang faktor resiko. Jelas. Di sini salah satu isi konselingnya harus berisi itu ya. Yang B, memberikan dukungan emosional. Belum masuk. Kalau yang C, memahami respon emosional klien, juga belum masuk tentang ini. Kalau yang D, konseling pemilihan pengobatan, artinya kalau udah ada konseling pemilihan pengobatan, sasaran kita 10 orang ibu hamil ini didiagnosa sudah mengalami HIV, tapi di soal tidak dijelaskan seperti itu, berarti bukan. Lalu yang E, informasi tentang pandangan yang salah tentang HIV. Iya, jawabannya adalah yang E. Artinya ketika informasi tentang HIV disampaikan, maka jawaban yang A pun akan masuk, yaitu anjuran untuk meninjau ulang faktor resiko. Ketika pandangan tentang HIV diberikan, harapan bidan tersebut adalah pasien dapat memahami tentang faktor resiko, tentang penanganannya, tentang penanggulangannya, ataupun persiapan selama ia hamil, bersalin, dan pasca salin dengan kasus HIV. Tapi di sini sebagai langkah promotif dan preventif, maka diupayakan adalah sebagai pemahaman tentang HIV yang benar dan yang tidak benar. Agar apa? Agar suatu hari ketika ada kasus HIV, orang-orang tidak mengucilkan begitu saja. Karena sebenarnya HIV tidak menular semudah itu. Seperti hanya bersentuhan, berkontak fisik, berjabat tangan, tidak menularkan HIV. Jadi tidak akan mengucilkan orang-orang tertentu dengan kasus yang mereka alami, terutama HIV. Oke, kita lanjut ke nomor 3 adalah, berapa minggukah usia kehamilan saat ini? Oke, soalnya bidan sedang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Ibu hamilnya berusia 20 tahun, G1P0A0 yang tidak pernah datang ke posyandu. Setelah melakukan pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital, kemudian bidan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kelainan letak. Oke,
keywordnya adalah untuk mendeteksi adanya kelainan letak. Choice yang A 32 minggu, B 28 minggu, C 30 minggu, D 34 minggu, dan E 36 minggu. Kalau untuk mendeteksi adanya kelainan letak, artinya posisi bayi sudah tidak memungkinkan untuk berubah lagi. Apakah yang tadinya sungsang tidak akan menjadi sungsang, yang tadinya lintang tidak akan menjadi lintang, artinya uterus sudah diregang paling maksimal. Uterus sudah berada dalam penuh oleh isi bayi. Tidak memungkinkan lagi bayi untuk berubah posisi. Kalau 32 minggu, 28, 30, dan 34 masih memungkinkan bayi bisa berputar. Artinya posisi bayi belum mutlak. Tapi yang E, 36 minggu, posisi bayi sudah kemungkinan kecil dapat berubahnya. Jadi ketika sudah didiagnosa sungsang, kecil untuk menjadi tidak sungsang lagi. Lintang, kecil kemungkinan untuk menjadi tidak lintang lagi. Jadi ketika 36 minggu usia kehamilan adalah usia yang paling tepat untuk menentukan atau memungkinkan tidaknya posisi bayi untuk berubah lagi. Jadi ketika 36 minggu posisinya sudah sungsang, kemungkinan kecil untuk bisa berubah tidak sungsang. Karena bayi sudah tidak bisa berputar lagi, uterus sudah diregang paling maksimal. Oke ya, jawabannya adalah E. Oke, nomor 34, nomor 4, sorry. Apakah yang harus dicantumkan pada partograf dalam kasus di atas? Seorang perempuan usia 28 tahun, hamil anak kedua, sedang dalam proses persalinan di PMB. Mengeluh keluar cairan banyak dari vagina. Hasil pemeriksaan dalam, terdapat sisa cairan keruh, porsio tebal lunak, permukaan 4 cm, selaput ketuban pecah. Oke, keywordnya adalah sisa cairan berwarna keruh. Dan yang dicantumkan di partograf adalah, artinya di sini ada 5 simbol untuk keadaan ketuban di dalam penulisan partograf. Yang U adalah utuh, yang A, yang B adalah J, artinya jernih. Kalau yang C, M, mekoneal, artinya ketuban sudah bercampur ke mekoneal, adanya keruh, salah satu cirinya, maka jawaban yang tepat adalah yang C, karena sesuai keyword di atas, terdapat sisa cairan berwarna keruh. Kalau D artinya darah, kalau K artinya kering. Oke, lanjut ke nomor 5. Masalah potensial dari kasus di atas. Seorang perempuan usia 28 tahun, hamil anak kedua, sedang dalam proses persalinan di PMB. Mengeluh keluar cairan banyak dari vagina, hasil pemeriksaan dalam, terdapat sisa cairan keruh, porsio tebal lunak, permukaan 4 cm, selaput ketuban pecah, dan kepala di HOJ 2. Oke, diagnosanya kita lihat dulu ya, berdasarkan ciri-cirinya adalah terdapat sisa cairan berwarna keruh. Dalam proses persalinan, ketika ketika ketuban sudah menunjukkan adanya berwarna keruh, maka dapat masalah yang dapat terjadi atau potensialnya salah satunya adalah fetal distress. Fetal distress disebabkan karena apa? Karena berkurangnya pasokan oksigen dari ibu ke bayi. Ketika ketuban sudah pecah, janinnya sudah mengalami fetal distress, apakah akan mengalami yang namanya IUFD? Apakah akan mengalami yang namanya gagal nafas bagi bayinya terlebih dahulu? Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, KPD. Kalau KPD itu ke diagnosa bukan ke potensial ya, tapi di sini juga tidak di soal juga tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah KPD karena pembukaannya sudah 4. Yang B, infeksi dalam masa infartu bisa, salah satunya juga, tapi ini belum terlalu mengena. Kalau yang C kita lihat hipoksia. Ya, ini pengaruh yang paling utama bagi bayi dengan sisa cairan yang keruh. Hipoksia. Artinya mereka kekurangan oksigen di dalam perut. Di dalam perut di sini maksudnya di uterus ya, karena terganggunya pasokan oksigen dari ibu ke janin. Kalau yang D, kematian janin, ini lebih lanjutnya dari hipoksia. Kalau tidak tertangani hipoksia, apakah bisa mengalami kematian janin? Bisa banget. Kalau yang E, shock. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya, hipoksia.
Nomor 6, pertanyaannya adalah apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 35 tahun, hamil 4 bulan, datang ke PMB. Mengeluh janin dalam kandungannya tidak bergerak. DJJ tidak terdengar jelas sejak kemarin. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan TFU belum teraba. Apakah tindakan yang tepatnya? Oke. Yang A, rawat inap di puskesmas. Apakah sesuai dengan tanda-tanda bahwa janinnya sudah tidak bergerak dan DJJ tidak terdengar jelas, maka puskesmas pun akan melakukan rujukan lagi ke fasilitas kesehatan yang di atasnya. Yang B, melakukan pemeriksaan dalam. Ini belum ada tanda-tanda infartu, di atas belum dijelaskan, maka salah satu kontraindikasinya adalah tidak melakukan VT. Yang C, beri cairan ringer laktat. Ya, ini sebagai penanganan awal aja. Ya, ini kan selain diberikan RL aja belum tentu dapat membantu keadaan ibu ataupun bayinya. Kalau yang D, rujuk ke rumah sakit. Artinya setelah mendapatkan penanganan awal, setelah melakukan stabilisasi ibu, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sementara E adalah lakukan pemantauan. Ini bukan harus dipantau lagi, tapi harus dirujuk ya teman-teman. Nomor 7. Di stasiun berapakah kondisi penurunan kepala pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 32 tahun, hamil 38 minggu, anak ketiga, sedang dalam proses persalinan di PMB. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil VT atau vaginal touch, pulva vagina tidak ada kelainan, porsio tipis, pembukaan 6 cm dan ketuban utuh. Penurunan kepala sampai sejajar dengan spina ischiadica. Oke. Sejajar dengan spina ischiadica stasiun khas banget ya ini, sering banget soal-soal kayak gini keluar. Artinya dari stasiun yang 0, yaitu adalah C. Oke. Teman-teman bisa lihat banget ini gambarnya. Kita perbesar ya. Oke. Oke. Stasiun 0 adalah ciri khasnya adalah sejajar dengan spina ischiadica. Jadi jawabannya adalah C ya.